Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita memasuki acara inti atau acara yang paling penting, yaitu siraman rohani atau Maidatul Hasanah, saya berpesan kepada diri saya, khususnya umumnya kepada semua hadirin jamaah. Bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nanti, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang begitu mulia, yang kita sering kenali dengan istilah malam Lailatul Qadar. Usia kita tahun demi tahun akan berkurang dan kita akan bertambah usianya. Alangkah ruginya kita jika di bulan yang penuh keberkahan ini kita lewatkan hanya dengan amal-amal yang biasa-biasa saja. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita, khususnya amal kita, karena seperti kita pahami bersama, apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi adalah tentang keimanan kita kepada Allah dan juga bagaimana kita agar bisa bermanfaat bagi sekitar kita, baik keluarga kita, baik lingkungan kita. Intinya sesuai dengan sabda Nabi, khairun nas ahsanuhum khuluqa wa anfa'uhum linnas. Semoga momentum bulan Ramadan ini kita semua bisa mendapatkan kemenangan yang gemilang, kemenangan yang benar-benar, yakni kemenangan yang benar-benar nyata, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jika kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, caranya mudah, yakni dari 1 Ramadan sampai dengan 30 Ramadan, jangan lewatkan waktunya dengan sia-sia. Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan amal ibadah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, tidak lama lagi kita akan masuki kepada acara yang paling penting, yakni siraman rohani atau Maidatul Hasanah, yang mana acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kita dalam menjalani kehidupan penuh dengan lika-liku. Semoga kita pemandu ataupun atur acara agar kita dalam menjalani kehidupan ini tidak tersesat, tidak tertipu dengan tipuan dunia, karena sesungguhnya dunia hanyalah senda bergerau beraka. Wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Baiklah, kita masuk pada acara yang keempat, yakni Mau'izatul Hasanah, yang nanti akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Al-Ustaz Abdul Manaf, Sarjana Komunikasi Islam. Kepada beliau dipersilahkan dengan hormat. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi wa ufawwidu amri ila Allah. Amma ba'du. Para sepuh bin sepuh, para bapak, para ibu, para jamaah, para remaja, santriwan santriwati sedaya, para pamirsa ingkang kula hormati lan den muliakan datang Allah Subhanahu wa taala. Pada dalu kang mulia niki alhamdulillah kula lan panjenengan sami sareng-sareng kula bersyukur datang Allah. Pada dalu 11 niki kula kabeh diberkahi ning Gusti Allah nggih menika keimanan, diberkahi kesehatan, kekuatan, sehingga kula saged rawuh dateng majelis kang mulia niki niku kabeh berkat ridhone Allah Subhanahu wa taala. Salawat sinarengan salam semoga Allah senantiasa den haturaken dumateng junjungan kula menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang merupakan pendobrak kebodohan sehingga kula kabeh dadi mengenal tentang Tuhan. Mudah-mudahan kita tetap beriman dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, boten kraos dalu niki hitungane yang menika pas ning bulan Ramadan ya niku ke 100. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan mawon ya bakal NU 101 abad ya barangkali sampai 100 bulan. Alhamdulillah niku bisa berjalan dengan lancar bukan karena kita tetapi memang karena kudrat lan iradati Allah. Sebab ora gampang untuk melaksanakan istiqomah. Apapun kegiatan yang saya alami dari dulu sampai sekarang, saya melihat di desa kita Pamayahan yang dikatakan banyak kegiatan keagamaan, tapi nyatanya jamiahan gagal dan gagal terus. Berbagai macam namanya kegiatan jamiah itu selalu putus di tengah jalan, berjalan bagaikan ya obor belarak. Pertama nih rame, mana-mana nih sepi, bahkan bubaran bersih. Sehingga kula meneliti apa sebab dan musababnya, sehingga saya pelajari awal sampai akhirnya, kemudian saya menyimpulkan saya harus berusaha dari diri sendiri untuk menjalankan istiqomah. Oleh karena itu ada berapapun saya jalankan bersama para santri dengan tertatih-tatih berjalan dari hari ke hari, berubah dari minggu ke minggu sampai dari bulan ke bulan. Alhamdulillah berjalan ini merupakan sejarah yang sangat jarang ya, yang ada di Pamayahan yang sudah sampai 100 bulan itu hitungan ke sini, yang ke sana tidak dihitung. Kalau kata ya perjalanan Nabi, perjalanannya setelahnya hijrah, setelahnya pindah baru dihitung. Kalau kesananya belum dihitung, termasuk kita juga jamiah ya, yang dihitung adalah di bulanan saja. Ketika di mingguan tidak dihitung, harian tidak dihitung, untuk memudahkan di bulanan. Alhamdulillah dengan kata-kata 11 ya, pemain bola anak pira Pak? Anak pira 10 atau 11?
11 berarti pada baik. Iya, menyerang, ya, berjuang, ya. 11 di 10. Iya, untuk mencapai gol itu kan 11, kesebelasan namanya juga. Iya, kalau 11-an berarti kan sama itu. Perjuangannya ada, ya, agar kita gol mencapai apa yang kita harapkan, kan begitu. Ya, oh iya, alhamdulillah ternyata ya bukan di kegiatan agama, di kegiatan olahraga itu ada 11. Nah, kesebelasan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus dan terus mencapai gol yang sebenarnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kenapa kita mengambil istiqomah dengan berzikir? Ternyata dipelajari dan dipelajari kunci kehidupan dan untuk membuka cakrawala kehidupan, baik kehidupan dunia dan akhirat, itu adalah kuncinya, Bu. Kunci membuka dunia, kunci membuka akhirat itu adalah apa, Bu? Kuncinya berzikir, Bu. Loh, kuncinya adalah berzikir. Kalau kita sudah berzikir, fa insya Allah, karena tujuan berzikir adalah hanya satu yang diingat, yaitu Sang Khalik, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah mampu nembus ke sana, berarti kita mencapai titik akhir, gol. Kalau sudah diraih Allah, dipegang dalam diri kita, bahwa kita sudah bisa bertemu dengan Allah. Karena perjalanan bertemu dengan Allah itu tidak mudah. Apalagi bertemu dengan Allah, bertemu dengan presiden. Bu, pengen ketemu karo presiden gampang tak angel. Prosesnya suwe, kudu ana sing nganter, kudu ana surat resmi. Sementara kula pengen bertemu dengan Allah akan lebih sulit lagi. Tetapi ketika kita sudah bertemu kok dengan Allah, maka dengan siapapun tidak ada kata-kata sulit. Perkara yang tidak diketahui akan dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kunci kehidupan adalah berzikir. Itu harus dipegang benar-benar. Jika kita sudah mampu berzikir, kita ditanya zikir apa yang dilakukan, tentu yang pertama adalah zikir, yaitu zikir zahir, zikir yang secara nyata ada suara, itu namanya zahir. Yang biasa diucapkan oleh kita adalah mengucapkan zikir la ilaha illallah. Itu adalah tingkatan pertama, tingkatan am, tingkatan syariat. Kita berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dan meningkat zikir yang kedua masih juga tetap dalam tingkatan syariat, yaitu zikir la ilaha illa huwa. Kita mengingat yang pertama Allah itu adalah nama. Yang diingat baru namanya, belum tahu zatnya. Yang kedua, mengingat yaitu sebutan. Nama huwa itu masih belum jelas karena belum bertatap muka. Yang namanya dia itu berarti orang ketiga. Berarti masih belum bertemu dengan nyata. Belum liqa. Masih ngundang-undang aran. Lan aran mau masih tersimpan.
Sehingga harus meningkat kepada zikir yang ketiga. Yang pertama tadi namanya zikir jahr, yang kedua zikir sir, dan yang ketiga yaitu zikir yang dikatakan dengan la ilaha illa anta. Kalau sudah anta berarti sudah berada di depan kita, sudah berhadapan. Saya sudah berhadapan dengannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi itu masih ada jarak. Walaupun sudah berhadapan masih ada jarak. Yang dikatakan tadi adalah zikir, yaitu zikir sirur asror. Zikir yang tanpa suara, tanpa gerak, tetapi dengan zikir yang lebih dalam lagi. Itu adalah zikir yang ketiga. Dan yang keempat, zikir yang paling terakhir yaitu fana'ul zikri. Artinya sudah tidak lagi saya mengakui saya yang berzikir, karena sudah bertemu dengan Allah. Karena la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya, artinya Allah. Sehingga saya sudah tidak ada pada diri kita, tidak mengakui bahwa kita yang berzikir, tetapi Allah lah yang berzikir. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang berzikir itu ketika sudah istiqomah dengan bekal ilmu, istiqomahnya dia jalankan, dia beramal kemudian beristiqomah, zikirnya tak pernah berhenti. Tentu pertama masih dengan cara yang ada suara dan kalam seperti kita sekarang ini, masih ya diucapkan, dilafadzkan dengan suara. Itu sebagai tahap awal. Kemudian tahap kedua dengan sir, dengan tanpa diucapkan, yaitu dengan hati kita. Dan lebih dalam lagi, yaitu dengan sirur asrar, artinya lebih dalam di dalamnya hati. Dan yang keempat adalah fana'u zikri, dan tidak mengakui zikir, sudah tidak lupa ingat apa-apa, hanya Allah lah yang berzikir, saya tidak mampu berzikir, hanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga cara itu hanya dengan berzikirlah, sehingga orang yang sudah berzikir tadi berarti dia sudah, yang pertama, ketika orang sudah benar-benar zikirnya dengan melalui proses cara yang benar, dengan ilmu yang benar dan prakteknya benar, sehingga liqa dengan Allah, sehingga orang-orang yang berzikir tadi karena sudah sampai tingkatannya, maka yang pertama orang itu sudah menghilangkan, sudah menyiapkan dirinya, yaitu bekal untuk akhirat. Jadi dengan zikir itu adalah sebagai bekal untuk akhirat. Karena apa? Karena nanti ketika ditanya, kalau kita lupa kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala, gimana kita akan sampai tujuan sementara kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kenapa kita harus berzikir? Karena zikir itu adalah mengingat. Itu yang diingat adalah Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bekal akhirat itu adalah perbanyaklah berzikir, apalagi di bulan suci Ramadan. Kita baca Quran berarti kita berzikir.
kita berdialog dengan Allah. Kita sholat tarawih berarti sedang berdialog dengan Allah. Kita melaksanakan sholat wajib sedang berdialog dengan Allah. Kita melakukan aktivitas-aktivitas lain itu sedang berdialog dengan Allah, karena kita semua dasarnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Artinya dalam penyembahan itu bahwa orang itu sedang bertemu dengan Allah. Ketika orang sedang berzikir berarti sedang merasakan bahwa dirinya bersama Allah. Ketika dia berzikir sedang mensucikan dirinya mau bertemu dengan Allah. Kenapa harus mensucikan diri? Karena kita tidak akan bisa bertemu dengan Allah ketika kita masih dalam keadaan kotor. Kalau kita itu masih kotor berarti kita masih tertutup, sehingga kita tidak bisa bertemu dengan Allah, tidak bisa berjumpa dengan Allah, tidak bisa melihat Allah karena kita terhijab. Hati kita tertutup karena kotoran-kotoran kita, yaitu dosa-dosa kita, sehingga kita tidak bisa melihat bahwa Allah itu benar adanya. Ketika ibu ditanya, Bu, Allah ana beli, anak endi? Keder ngomongnya, karena beli katon. Kenapa sampean beli katon ning Gusti Allah? Karena sampean terhijab dengan kotoran-kotoran, baik kotoran jasmani maupun kotoran rohani. Jasmani sudah berusaha dibersihkan dengan berwudu, sudah berusaha dengan berpuasa, tidak makan dan tidak minum, tetapi nyatanya kita belum mampu menembus itu. Karena apa? Karena kolbu kita, hati kita itu belum bisa nembus karena terhijab dengan kotoran-kotoran hati kita. Oleh karena itu bersihkan hati kita di bulan suci Ramadan ini dengan berbanyak berzikir kepada Allah. Sambil apa saja kita berzikir, tetapi zikir itu tidak dengan zikir jahar, tetapi dengan zikir sir dan sir asrar itu. Kalau kita pengen menembus bahwa kita bisa gol bertemu dengan Allah, merasakan bahwa kita bersama Allah dan merasakan kita tidak ada kecuali yang ada hanya Allah, maka kita dengan lakukan berzikir, yaitu zikir sirur asrar. Itulah yang sebenarnya orang itu menyembah, sehingga dikatakan bahwa orang itu apa? Sehingga orang itu radhiyallahu anhum wa radu'an. Apa yang ditanyakan kemarin? Apa itu radhi? Iya, ternyata keluar pada saat ini radhiyallahu anhu wa radu'an. Ketika orang yang berzikir, dia sudah belajar bercinta dengan Allah, berkasih mesra dengan Allah. Dia duduk di malam hari, dia berjalan di pagi hari, tidak ada kecuali dengan bersama Allah, sehingga dia berkasih mesra dalam keadaan apapun, sehingga orang itu mencintai Allah dan Allah membuka menerima cintanya sang hamba kepada Allah. Itulah radhiyallahu anhu wa radu'an. Karena apa? Karena orang itu
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Karena orang itu benar-benar mukhlisin, ikhlas, benar-benar dia itu tidak memikirkan yang lain kecuali hanya Allah. Karena dia tidak melihat lain selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sehingga setelah itu orang itu yaghfir lakum dzunubakum, karena sudah yuhibbukumullah, sudah cinta benar-benar bersatu dengan Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka kotoran-kotoran itu dengan berzikir, maka kotoran-kotoran secara rohani, secara yang tidak kelihatan, sifat hasud, ujub, riya, takabur, dan tetek bengek iku hilang kabeh. Karena apa? Karena pancaran dari nur yang ada di dalam hati orang itu, karena hatinya sudah dibersihkan dengan berzikir kepada Allah, dengan zikir sirrul asror. Dengan diam tetapi dia berzikir, dengan dia ngulek sambel bari zikir, nyapu bari zikir, turu bari zikir. Bu, turune zikir durung? Durung. Turu bari zikir priwe. Wong melek bae beli bisa pikiran apa maning bari ya wes. Ya. Maka sadurunge turu pula, ya sadurunge merem, sadurunge mati kita kudu berzikir. Sebab tidur itu adalah setengah mati. Durung mati beneran. Maka ketika sebelum mati kita harus ingat, hidupkan dulu kita, pancarkan cahaya dari kalbu kita, buang kotoran kita, najis kita yang menutupi hati kita, nggak bisa melihat Allah. Sehingga kita ketika sholat yang dilihat duit, yang dilihat itu adalah istri, yang dilihat itu adalah sawah, yang dilihat itu pacul, yang dilihat itu harta benda yang ada di dunia, bahkan jabatan. Lupa kepada Allah karena terhijab dengan duniawiyah. Maka lunturnya itu semuanya dengan berzikir. Mana itu disampaikan oleh seorang yang dikatakan dalam kitab Al-Hikam, dalam ini kitab Hikam pasal 36. Kita beli dua kitab beli membuka yang apa kitab ya. Kitab Hikam pasal 36 ya. Yang di sana dikatakan bahwa ma istauda'a fi ghaibis sarair ay fi qulubil ghaibat ay ghaibus musyahadah bil absar minal ma'arifi wal anwari ilahiyah. Bahwa kesimpulan daripada itu, bahwa pancaran cahaya batin itu nyata ada pada zahir. Ketika batinnya sudah bersinar, maka zahirnya akan kelihatan bersinar. Ketika jiwa kita sudah bersih, maka batin kita juga akan, ya, zahir kita akan bersih. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Jadi kenapa kita lara baik? Awak kita selalu sakit-sakitan, sakit encok, sakit kolesterol, sakit gula, sakit apa maning bu? Migrain, bengek, stroke. Kenang apa bu? Kenang jiwai lara, jiwai terhijab.
Kalau jiwanya tertutup maka gelaplah semuanya dan akhirnya matilah. Sebagai contoh, kita punya motor, kita punya mobil. Kalau mobil, motor, kendaraan kita itu mesinnya mati, bagaimana kira-kira? Gak akan bisa nyampe tujuan. Walaupun bodinya keren, bodinya Mercedes, GL Max, ya, PCX, tapi kalau mesinnya beres, kotor, kira-kira mangkat bele, mangsa mangkata, apa maning sing adoh, sing sindang pertama ini. Ya kudune digotong. Jadi bakal pengen nyampe digotong. Siapa sing gotong? Glindingan sing doyan sega. Ya karena mati. Kan begitu. Ya, jadi kalau sudah mati ya digotong selaka maning. Glindingannya doyan sega. Digotong mana mengkuburan. Iya sudah. Oleh karena itu hidupkan hati kita sehingga di dunia kita, ya jangan nunggu kita mati nanti mengingat Allah. Di dunia kita ingat kepada Allah, ya selalu mengingat kepada Allah. Sebab dengan mengingat Allah itulah kunci itu akan membongkar yang namanya hijab, yaitu namanya alam barzah. Kalau orang sudah sampai ke situ, maka tidak akan melewati alam barzah, maka dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu sudah ditekankan inna lillahi itu at-tauhid, inna itu di dalamnya isinya la ilaha illallah, berarti masih di luar. Kalau sudah wa ilaihi turja'un, sudah masuk di dalamnya, yaitu la ilaha illa ana. Maka la ilaha illa anta itu terjadi, dicontohkan pada para nabi. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang lain kecuali Allah, kecuali anta. Diri kita ini zalim, tidak mengakui keberadaan Allah, tidak benar-benar yakin Allah itu ada bersama dengan kita, sehingga kita tidak mampu untuk menjebol dinding yang namanya barzah. Barzah itu artinya ya dinding yang tebal. Dinding-dinding itu bisa tembus, bisa hancur, bisa luntur. Dosa-dosa kita yang begitu tebal, setebal nggak tahu apa, dari mulai kita itu balik sampai sekarang dosa kita bertumpuk, berarti tebalnya sudah lebih tebal sekali. Bisa tembus, bisa itu hilang hijab itu dengan berzikir. Maka tidak akan melewati namanya alam barzah. Alam di mana di situ adalah di dinding, disekat, tidak bisa keluar kemana-mana kecuali nunggu hari kiamat. Baru nanti akan dihancurkan dinding itu. Ya, kalau kita mampu menghancurkan dinding itu, jangan nunggu nanti. Sekarang di dunia kita hancurkan dinding itu dengan berzikir. Yang sementara ini kita tingkatan zikir tingkat tingkat umum dengan zikir la ilaha illallah. Itu sebagai jembatan. Kalau sudah bisa la ilaha illallah naik, jangan itu sampai sirnya dirasakan dengan ya, nafasnya masuk keluar, detak jantung, bahkan sudah hilang itu semuanya yang nama asma, sifat, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Adil, itu sudah hilang. Ya, la ilaha illa ana.
sehingga Allah sendiri yang berzikir, kita tidak bisa berzikir, ya hanya digerakkan oleh Allah. Jadi tidak mengakui berzikir kepada Allah. Kemudian dengan berzikir orang itu dapat merobohkan hijab-hijab hati, sehingga dia bisa menembus, bisa diterima cintanya oleh Allah. Cintanya diterima, maka Allah menerima cintamu. Sehingga tadi dikatakan radhiyallahu anhu wa radu'an. Kemudian yang ketiga, yang keempat, bahwa dengan berzikir itu ya, akan membuang apa? Membuang perasaan rasa takut. Takut beli mangan, takut beli ya duit kelambi anyar, beli. Durung lebaran tanggal kini tanggal pira 11 wis dupai sarung. Supaya sarung durung wis dupai kok mau dupai sapira, judulnya sapira, sapira takana. Ya, bos sapir. Ya. Lah, ya, dupai ini lho, ya. Judulnya sapir. Ya. Iya. Lah, ya, enak beli. Ya, habis dipakai durung ngejamin. Durung. Alhamdulillah. Iya, beli jaluk beli. Bahkan sing ngupai ini nyesel dia tahun mau dia keliwat ditupai coba. Nyesel, wong ngupai ana nyesel. Sebenarnya sing dupai sing nyesel, iku sing ngupai nyesel. Dure ora gage enak-enak nan nyesel. Ya, sebenarnya kita sing nyesel kan, ora dupai. Tapi justru sing nyesel sing ngupai. Kenapa? Saking cintanya Allah kepada kita. Bukan kita meminta, tetapi kita melirik pegang sarung, ngerti bahwa jare Gusti Allah pengen sarung barang eta. Akhirnya ya makat melaku dupai sarung. Orang jaluk ngemek-ngemek sarung. Terus dupai enak beli, enak, maka berzikirlah terus. Aja berzikir gitu 100-200. Pengen menembus itu hijab-hijab itu harus ribuan zikir. Bahkan lebih dari ribuan itu ya, tanpa hitungan, sehingga luntur dengan sendirinya. Dikatakan tadi yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Akan luntur rontok semuanya dosa-dosa dulu sampai sekarang luntur semuanya. Maka zikir, nah itulah yang harus kita perhatikan. Zikir yang dilakukan kita itu sudah nyampe apa belum? Kalau belum nyampe, maka kita harus belajar. Maka Allah menurunkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Kita melihat orang berzikir dengan nyaman, dengan tenang, enak, nyaman, bahagia hidupnya. Kita melihat seperti itu, bagaimana kita menyampai di situ? Sementara kita diajak suruh berzikir berat. Karena amalan di dunia yang paling berat bukan sholat. Sholat gampang. Yang penting mau berdiri 5 menit rakaat selesai. Amalan apa sih yang paling berat ning dunia kin? Nah, sing paling kengelan iku ana loro. Siji ngeling-ngeling sing gawe urip. Iya, sing gawe bro, bisa turun ngeling-ngeling sing gawe urip. Kira-kira 1 menit atau 1 detak jantung pula beli copot. Jadi setiap detak jantung kita Allah. Pun mamantian ning kene, bakal wis balik di kelingan. Lagi duwe duit kelingan, beli duit beli kelingan.
Kadang-kadang lagi di dia duit kelingan, Allah, Allah, ya Fatah, ya Rojak, ya Fatah, ya Rojak. Barang wis duit sing anu dieling, ya Fatah, ya Rojak, ya tahu, ya rujak, ya tahu. Rujak sing dieling-eling. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama yang nginget-nginget, ngeling-ngeling. Iku sing paling angel sebab Bapak dikatakan orang sholat itu sebenarnya apa? Yang namanya doa sholatul lidzikri, sholat itu mengingat aku, kata Allah. Nyatanya kita sembahyang sing deling-eling THR, sembahyang sing deling-eling risol, sing deling-eling klambi, sing deling-eling sawah didadi. Jare tangga sebelah ngau nyindir kita, bele nyindir. Kita kan sering ngomong parkana Gusti Allah, sing duwe sawah Gusti Allah, sing duwe tanduran Gusti, sing duwe tikus Gusti, berenganuk Gusti Allah di parti. Ya priwen tikus garap Melayu malah dewek kasing Melayu. Ayo ngapa tikus begitu tikusnya teka hedek Melayu, karena tikus ada pirang-pirang beruduk. Ya belang dirubung tikus, ya mending sing dirubung wiwitan, sing dirubung uang. Wes kira-kira balik karyarannya baik Kang Herman. Ya. Maka pasrahkan semuanya milik Allah. Cuman untuk menyerahkan ini yang paling berat. Mengakui bahwa itu adalah milik kita, bahwa kita mampu buangi suket, mampu yang ngusir tikus, nyatanya ora bisa. Iku hadirin yang dirahmati Allah, nomor loro apa sih paling sulit? Yaitu berbagi dengan sesama. Sing paling angel kukuwen. Maka Kanjeng Sunan Gunung Jati nitip ya kayang konon, titip siji ya ikut tempat kanggo ngeling-eling Gusti Allah, ya kanggo mengajarkan tentang ilmu ingat kepada Allah, yang dikatakan tajuk ya, untuk menata kudu dijujuk supaya ditata, didangdani, diberes, yaitu tempat musola tajuk mau, supaya bisa mengerti dengan ilmu sehingga dia mau beramal, dan sehingga setelah itu dia istiqomah, maka muncullah nur dari dirinya karena ilmu, amal, dan istiqomah. Ilmunya saja tanpa diamalkan tak akan muncul, walaupun ilmu sagudang, ilmunya selemari, ilmunya sauma, ilmunya sealam dunia, tetapi kalau tidak diamalkan tidak akan muncul. Sudah diamalkan tetapi ilmunya tidak ada, juga tidak akan berhasil, tidak akan berbuah. Apa rasanya? Tidak ada, hanya ya, olie sesemuten. Tidak akan mencapai apa yang kita harapkan tanpa istiqomah sing angger nglakonanane. Unma dikirin ke pokon sewelasan, baik bakal beli sewelasan ya beli dikira. Priwen-priwenan ya, ya singen digarapanan gelis nembus ya. Oleh karena itu dengan berzikir, jadi katakan ya, jadi pancaran cahaya dalam diri tubuh manusia, nyatanya itu adalah pancaran dari dalamnya, yang dikatakan oleh ya seorang ulama ya Ibnu Athaillah, yang hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara syariat itu adalah Ibnu Athaillah. Hakikatnya adalah Allah yang memberitahu ketika kita pengen ya jasmani kita pengen sembuh, pengen sehat, maka ya qalbu kita yang harus sehat. Ya, itu. Oleh karena itu penyakit itu akan hilang dengan sendirinya karena hilang rasa keraguan. Maning-maning melarang karena ragu, beli yakin. Sebab tingkatan yakin bukan hanya satu, ilmu yakin,
ainul yakin, hakul yakin, amal yakin. Lebat tingkatan ini kono nih. Nembe ilmul yakin, nembe jare kiai bakal dikiran kone ini apa hati tenang, tapi nyata nih dikiran be durung tenang, masih pusing putek ngoleti pegawaian pirang-pirang je putek. Apa maning lakap pegawaian, akeh pegawaian putek. Loh, karena ilmu baru ilmunya saja, katanya bahwa itu ada katanya, belum nyatanya. Maka untuk mencapai nyatanya, maka bukan hanya di ilmu yakin, tetapi lakukan itu dengan ainul yakin dan kemudian hakul yakin, benar nyatanya. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kita semuanya terselamatkan dari perkara-perkara yang menutup hati kita dengan banyak berzikir kepada Allah. Jadi jangan bosan, jangan merasa rugi. Orang yang datang ke tempat majelis zikir rugi, ya alamat qad khasiral ladzina kadzabu biliqa'illah. Itulah orang-orang yang mendustakan, orang yang tidak percaya bahwa zikir akan menembus sampai ke arsy, sampai kepada Allah, sampai perkara yang ada di bumi akan terlihat, karena Allah lah yang melihat, bukan kita. Sehingga kita dikatakan oleh Allah, mampu apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jika kita pengen mengajak keluarga kita selamat, mulai dari ku anfusakum, dari diri kita. Banyak berzikir, baru nanti pancaran dari zikir itu kepada anak dan keturunan kita. Gimana anak turun kita akan ikut zikir sementara kita nggak pernah berzikir? Ibu bapak sekalian tentu tahu, orang tuanya bekerja dagangan cuing, anaknya dagang cuing, karena deleng bapaknya dagang cuing. Ketika ayahnya seorang profesor, maka anaknya itu ikut kepada ayahnya, melihat dia seorang profesor, jadi dia targetnya sampai ke sana. Jadi tergantung. Tetapi kalau kita terlahir dari seorang penggembala, orang tua kita penggembala, apa kita harus jadi penggembala? Enggak apa-apa, perjalanan kita itu jadi seorang penggembala, tetapi kita tidak hanya di penggembala, tetapi naik terus dari penggembala kambing naik gembala kerbau, jadi kerbau naik jadi menggembala manusia. Jadi bukan hanya membina binatang, tetapi membina manusia. Nah itulah, sehingga kita semuanya khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat di lingkungan sekitarnya, khususnya keluarga terdekat, di samping kanan kiri, dan seluruh manusia yang ada di muka bumi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, karena mengingat sudah 10:30, sudah sesuai tadi, mulai jam 9:30, 1 jam cukup untuk memberikan tausiah atau beberapa hal yang disampaikan oleh Rasulullah. Bukan wasiat dari saya, tetapi wasiat dari Allah, dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama dengan mengejar, menjalankan apa yang diperintahkan, apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ajilu bisolati qoblal qaul wa ajilu bitobati qoblal maut. Ayo kita buru-buru sebelum mati, kita ayo bertaubat, ayo kita kerjakan sholat sedurunge entok waktu lo mengkonon iku Kanjeng Nabi lo. Ayo bareng-bareng sehingga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah
inna akramakum indallahi atqakum. Kurang dan lebihnya mudah-mudahan ya kita semuanya dapat pencerahan dari Syekhuna Ibnu Athaillah bahwa pancaran cahaya itu ya dari di dalam diri kita, karena kita sudah ya memancarkan dengan berzikir, maka dohir kita akan menjadi ya bercahaya. Jadi bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita sama-sama belajar menghancurkan barzah kita ya, dengan berzikir bersama. Permintaan yang pertama yaitu untuk almarhum Bapak Yunus bin Bapak Rasmana ya, Bapak Dahlan bin Bapak Masrudin, terus Ibu Sapia binti Bapak Sarkim ya, Ibu Padmi binti Bapak Diman ya. Kemudian permintaan kangge dongakna Bapak Tami bin Bapak Talam, Bapak Talam bin Bapak Daspan, Ibu Haja Daswi bin ya, binti Bapak Daspan ya. Terus nyuwun ya didongakna gimaniko kangge ya Aminin binti Dahlan dan Mahfudin ya bin Dahlan, Aminin bin Dahlan dan Mahfudin bin Dahlan ya. Yang lainnya ya semuanya disebutkan mangga ya. Ini mah khusus ya, jadi sampean mah ya masing-masing umum mangga ya. Jadi bakal khusus mah permohonan khusus sejen ya, prangkone sejen ya, ya kilat bakal sampean prangkone sing murah baik ya. Jadi tekannya ya suwe-suwean tapi insya Allah nyampe walaupun suwe, cuman suwe bedanya sejen karo kilat ya, nyampe nih gelis. Jadi pengen gelis apa pengen suwe bo? Pengen suwe ya sing biasa harganya murah ya, sing larang ya loh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayo mari kita sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. الضالين